Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara pengisian SPT tahunan atas pajak penghasilan orang pribadi dalam bentuk formulir 1770S ataupun 1770SS. Kita ketahui yang pernah kita bahas di dalam KUP bahwa di dalam melaporkan kewajiban perpajakan kita, ada form-form yang harus kita isi. Nah, form ini memiliki spesifikasi dan karakteristik tersendiri siapa yang bisa menggunakannya. Form untuk orang pribadi yang melaporkan perpajakannya, kita kenal ada dua jenis, yaitu 1770S dan 1770SS. Untuk 1770S ini, yang bisa menggunakannya itu adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian dia juga memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian dia juga memiliki penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Ya, misalnya dia selain sebagai karyawan, dia juga memiliki penghasilan dari usaha sampingannya. Misalnya dia memiliki restoran atau dia memiliki jasa laundry sebagai usaha sampingannya, atau dia memiliki aset yang dia sewakan. Nah, itu maka dia akan harus melaporkan SPT tahunannya itu dalam form 1770S. Form yang selain itu, yaitu form 1770SS, ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam satu tahun itu tidak lebih dari 60 juta. Maka dia cukup melaporkannya dalam form 1770SS. Di mana form 1770SS ini bentuknya sangat sederhana, dia hanya terdiri dari satu lembar saja yang menyajikan informasi mengenai berapa penghasilan brutonya, kemudian berapa netonya karena telah dipotong dengan PTKP, dan kemudian apa saja yang menjadi kewajibannya atau daftar hutangnya. Kalau untuk form 1770SS, selain ada lembaran induk, dia juga memiliki dua lembar lampiran. Di dalam lembaran induk, di situ tersajikan perhitungan mengenai penghasilan neto dan status PPh-nya. Apakah masih kurang bayar atau bahkan menjadi lebih bayar. Sedangkan pada lampirannya, di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian A memberikan informasi mengenai penghasilan dalam negeri lainnya selain dia menjadi suatu karyawan. Misalnya tadi dia memiliki usaha lain atau dia mendapatkan penghasilan-penghasilan yang sifatnya temporary gitu ya. Kemudian selain itu juga di bagian B akan menampilkan penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Misalnya apa? Misalnya ia mendapatkan hibah dari orang tuanya, itu bukan termasuk objek pajak penghasilan. Atau misalnya dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah, ya. Nah, selain itu di bagian C-nya ada daftar pemotong pajak penghasilan. Siapa-siapa saja yang sudah memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pada lampiran kedua, bagian A-nya ini menampilkan informasi mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Apa saja pajak yang bersifat final ini? Yaitu penghasilan-penghasilan seperti yang berasal dari menyewakan lahan atau bangunan, atau juga penghasilan dari deposito, itu semua sudah dipotong pajaknya, namun pemotongan pajak itu bersifat final. Selain itu, di bagian B-nya juga terdapat daftar harta yang menampilkan informasi daftar harta milik si wajib pajak, serta di bagian C-nya menampilkan daftar kewajibannya. Selanjutnya, untuk bentuk form 1770SS, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dia bentuknya sederhana, seperti inilah bentuknya kurang lebihnya. Nah, kemudian siapa saja yang berhak memotong PPh pasal 21?
Yang berhak memotong PPh pasal 21 itu adalah bendahara yang memberikan gaji kepada si karyawan. Kemudian yang dipotong ini adalah karyawan, baik dia itu bersifat pegawai tetap atau bukan tetap. Misalnya dia ada mendapatkan upah dari magang atau dia hanya sebagai tenaga ahli yang dibayar hanya berdasarkan proyek-proyek saja. Dan yang menjadi objek pajaknya itu adalah penghasilannya, baik berupa gaji, tunjangan, THR, bonus, rapel, honor, upah, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ini? Sebelum kita menentukan kita akan menggunakan form 1770S ataupun SS, kita harus tahu dulu berapa gaji pokok kita dalam setahun. Karena kalau gaji pokoknya itu brutonya sudah lebih dari 60 juta per tahun, maka dia sudah pasti wajib menggunakan yang form berbentuk 1770 SS. Nah, cara menghitungnya pertama-tama adalah gaji pokok itu harus kita setahunkan. Setelah itu, kita perhitungkan juga tunjangan-tunjangan yang diterimanya dalam 1 tahun. Dan juga termasuk premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Juga bonus-bonus lain yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan. Ini semua akan menjadi penghasilan bruto bagi si karyawan. Nah, selain penghasilan bruto, ada komponen-komponen yang diperkenankan oleh pemerintah untuk mengurangi penghasilannya, yaitu apa saja. Yang pertama, itu yang sudah pasti adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini besarnya ada 5% dari penghasilan bruto, namun batas maksimal yang diperkenankan adalah sebesar 6 juta per tahun. Kemudian juga ada iuran pensiun jika iuran pensiun itu dibayar sendiri oleh si karyawan. Nah, keseluruhannya ini akan mengurangi penghasilan bruto sehingga mendapatkan penghasilan neto. Dari penghasilan neto inilah baru nanti kita akan kurangkan dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ini juga merupakan pengurang yang merupakan fasilitas dari pemerintah. Sehingga setelah penghasilan neto itu dikurangi PTKP, kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang nanti akan kita kalikan dengan tarif pajak yang akan dibebankan kepada si wajib pajak tersebut. Ya. Kemudian berapa sih tarif yang berlaku sampai dengan saat ini? Terdiri dari 4 lapis. Yang pertama, untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, tarifnya itu adalah sebesar 5%. Untuk 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, itu tarifnya 25%, dan penghasilan yang di atas 500 juta per tahun, tarifnya adalah 30%. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengenaan tarif dalam menghitung PPh pasal 21 ini, kita menganut sistem progresif. Semakin tinggi penghasilannya, semakin besar tarif yang akan dikenakan. Lalu, bagaimana dengan PTKP? PTKP itu terdiri dari PTKP terhadap diri pribadi, si wajib pajak, dan juga ada tambahan-tambahan jika dia memiliki tanggungan-tanggungan. Yang pertama, yaitu jika si wajib pajak itu memiliki status kawin, maka akan terdapat tambahan PTKP atas status perkawinannya tersebut sebesar 4.500.000. Dan selanjutnya akan ada tambahan untuk 3 tanggungan, masing-masing tanggungannya itu sebesar 4.500.000 per tahun. Nah, untuk simpelnya ini, jika dia sudah kawin dan memiliki anak, maka anak itulah yang dianggap sebagai tanggungannya. Namun, tidak terbatas anak saja, karena yang bisa menjadi tanggungan itu selain anak kandung, juga ada anak tiri, atau anak angkat, atau bahkan orang tua dan mertua. Ya. Nah, kemudian, misalnya di sini kita lihat dalam contoh, ada seorang laki-laki yang statusnya bujangan, maka PTKP yang dia terima itu adalah hanya untuk orang pribadinya saja atau untuk dirinya pribadi saja sebesar 54 juta.
Nah, jika di contoh kasus lain ada seorang bujangan namun dia menanggung orang tuanya yang sudah tidak berpenghasilan, maka PTKP-nya itu menjadi TK2, yaitu orang pribadi, dia tidak memiliki status perkawinan, tapi dia memiliki 2 tanggungan. Maka PTKP yang berhak dia kenakan di dalam perhitungannya itu adalah sebesar 63 juta, berasal dari 54 juta PTKP atas dirinya pribadi, ditambah 9 juta, yaitu dari 2 orang tanggungannya, yaitu masing-masing 4.500.000. Nah, atau kalau contoh kasus lain, jika ada seorang laki-laki berstatus menikah dan memiliki 3 anak, maka PTKP-nya adalah K3, yaitu untuk dirinya pribadi 54 juta, untuk status perkawinannya sebesar 4.500.000, dan untuk 3 anaknya yang masing-masing 4.500.000 dikali 3 berarti 13.500.000, maka PTKP-nya berjumlah 72 juta rupiah. Bagaimana PTKP untuk seorang wanita? Di Indonesia, di negara kita tidak lazim wanita itu menjadi kepala rumah tangga. Maka, jika dia statusnya itu seorang istri yang memiliki suami juga bekerja, maka di dalam menghitung PTKP-nya yang diperhitungkan hanya PTKP dirinya pribadi saja. Kalau dia lajang namun dia mengangkat anak, atau dia lajang dia menanggung orang tua, itu bisa dianggap sebagai TK dengan sekian tanggungan. Namun kalau dia itu memiliki anak, namun juga ada suami yang memiliki pekerjaan, maka status PTKP-nya hanya untuk dirinya pribadi saja. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Kita membahas mengenai cara perhitungan dan juga pengisian untuk SPT orang pribadi, dan selanjutnya ada contoh-contoh yang bisa kalian lihat, lalu silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Selanjutnya kita akan buka forum diskusi untuk membahas contoh kasus tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala yang baik itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu murni kesalahan dari diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.